Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Diskusi Bareng L. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutin soal kemarin, soal Olimpiade Akuntansi kemarin kan sampai nomor 6 ya. Kita lanjutin ke nomor 7. Gak usah basa-basi. Oke, lah kita lanjut ya. Bentar. Oke. Di sini di soalnya diberitahu kalau mesin ini dijual secara tunai. Nah, seharga 765 juta yang dibeli 1 bulan lalu. Jadi harga belinya itu 756, sedangkan dijual dengan harga 765. Di sini sebelum kita menentukan laba ruginya, kita harus tentuin dulu jurnalnya. Ini mungkin kurang 0 ya panitianya ini. Oke, kita anggap ini 765.000 sama 756.000. Oke, kita coret ini nolnya. Oke, berarti kalau mesinnya ini dijual itu akan mengurangi mesin kita. Jadi mesin kita itu udah nggak ada. Jadi mesinnya itu harus kita nolin karena mesin ini sudah dijual. Nah, gitu. Nah, mesinnya ini harus kita nolin. Nah, mesin kalau dinolin itu kan berarti kita kredit ya teman-teman. Karena kalau kita beli mesin kan otomatis mesinnya itu bertambah. Sedangkan kalau ini dijual otomatis mesinnya itu berkurang. Jadi harus kita kredit agar mesinnya ini berkurang. Ini sudah benar. Jadi jurnalnya untuk yang peralatan mesin ini benar ini. Peralatan mesin sebesar 756, nominalnya sebesar nominal yang dibeli dulu kan belinya 756 ya. Sorry. Oke, jadi dulunya kan belinya segini 756.000, jadi harus dikurangi sebesar nominal ini juga. Jadi benar, ini udah benar, peralatan mesin dikredit sebesar 756 juta atau sebesar harga belinya. Oke, sedangkan yang debit itu apa? Benar, ini yang debit adalah kas. Kenapa? Karena kita ini jual mesin secara tunai, otomatis kita sudah langsung menerima uangnya tunai. Jadi kita udah langsung menerima uangnya berupa kas sebesar harga jualnya. Di sini dijual sebesar 765. Jadi kasnya di debit sebesar 765.000. Bener ini. Nah, terus ini kan kalau antara 765 dengan harga jual dengan harga beli itu kan ada selisihnya ya teman-teman. Nah, selisihnya itu masuk ke mana nih? Nah, itu dia yang harus kita cari. Oke. Selisihnya kita kurangin dulu. 7 harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya tadi kan iya 765. Sorry ya kalau tulisannya jelek. Dikurangi 756 atau harga belinya. Nah, ini kan kalau dihitung selisihnya ini ada 9.000. Nah, 9.000 ini masuk kemana? Oke. Karena 9.000 ini itu termasuk selisih lebih. Maksudnya gimana nih selisih lebih? Kita kan punya mesinnya ini awalnya kita beli dengan harga 756. Sedangkan dijual sebesar 765. Otomatis kan ini kita mendapatkan untung ya teman-teman, karena harga jualnya itu lebih tinggi. Jadi masuk ke laba penjualan mesin. Laba penjualan mesin itu kalau bertambah di sebelah debit. Mohon maaf, di sebelah kredit karena akan menambah modalnya nanti. Sedangkan rugi itu kalau bertambah di sebelah debit karena akan mengurangi modal. Oke. Jadi kesimpulannya kalau harga jual suatu mesin itu atau harga jual suatu aset itu lebih tinggi dari harga belinya, itu maka akan menimbulkan laba, dan laba ini kalau bertambah di sebelah kredit. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8 ya. Pihak eksternal, oke. Di sini kuncinya pihak eksternal yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan menaruh saham atau tidak di suatu perusahaan adalah. Oke.
Di sini sebenarnya udah ada dua kunci dari soal ini. Yang pertama adalah pihak eksternal dan yang kedua adalah saham. Nah, di sini kita ditanya pihak eksternal yang memerlukan informasi untuk keputusan menaruh sahamnya atau tidak, kita investasi di sana atau tidak, itu siapa gitu kan. Di sini udah ketahuan yang maksudnya adalah investor, karena investor ini termasuk pihak eksternal atau pihak luar. Pihak eksternal atau pihak luar ya teman-teman. Pihak luar perusahaannya memerlukan informasi laporan keuangan perusahaan, yang mana laporan itu akan digunakan untuk investor menentukan apakah aku harus investasi di sini berupa menaruh saham di sini atau enggak gitu kan. Kalau pemilih ini pihak internal, pemerintah ini eksternal, tapi gunanya pemerintah ini biasanya untuk menentukan besarnya pajak suatu perusahaan. Eksternal. Karyawan ini internal, kreditur ini eksternal. Nah, kreditur ini biasanya untuk mengambil keputusan apakah aku harus apakah kreditur itu harus memberikan pinjaman pada suatu perusahaan tersebut atau enggak, berdasarkan laporan keuangannya perusahaan itu sehat atau enggak. Maksudnya kalau aku minjemin utang, perusahaan itu sekiranya bisa bayar atau enggak gitu kan. Kalau pemilih ini ya tentu pihak internal teman-teman. Oke, lanjut ke perusahaan lanjut ke soal ke-9. Oke, suatu peralatan seharga 20 juta dibeli dengan cara sebagai berikut: dibayar tunai 2.500.000, oke. Sisanya akan dibayar kredit. Maka dalam jurnal umum dicatat sebagai kita di sini membeli peralatan 20 juta. 20 juta ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah bayar, atau ini biasanya enaknya ngomong sebagai uang muka. Uang muka kita di sini sebesar 2.500.000. Kita udah bayar uang muka sebesar 2.500.000 untuk pembelian peralatan sebesar 20 juta. Dan sisanya ini, sisa dari 20 juta dikurangi 2.500.000 akan dibayar secara kredit. Otomatis ini akan menjadi utang kita. Ini akan menambah utang kita. Oke. Kita harus cari dulu selisih antara 20 juta dan 2.500.000. Nah, ini kalau dihitung, bentar aku hitung dulu ya. Ini 17.500.000, oke. 17 selisihnya 17.500. 17.500.000. Jadi yang dimaksud sisa di sini adalah sebesar 17.500.000 yang akan dibayar secara kredit. Berarti utang kita nanti akan bertambah sebesar 17.500.000. Oke, jurnalnya gimana? Jurnalnya karena kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah di sebelah debit karena termasuk aktiva. Oke. Peralatan bertambah di sebelah debit. Ini kayaknya udah bener. Yang A, peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta. Ini bener. Oke. Dan dibayar tunai. Ini tadi kan berarti kalau kita udah bayar sama toko yang tersebut untuk membeli peralatan sebagai uang muka ya, enaknya ngomong, itu berarti kita udah keluar kas kita udah keluar untuk bayar 2.500.000 itu tadi. Jadi di sini kas kita berkurang sebesar 2.500.000, oke, benar. Dan sisanya yang tadi kita hitung sebesar 17.500.000 atau selisih antara 20 juta dan 2.500.000 itu akan menjadi hutang kita, karena sisanya ini, keterangannya sisanya ini akan dibayar secara kredit. Otomatis utang kita sisanya ini akan menjadi utang kita. Jadi utang kita bertambah sebesar 17.500.000 di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit. Oke. Jadi ini kalau di total ini udah balance. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 10. Oke. Salon cinta memiliki data sebagai berikut: aktivanya 50 juta, kewajibannya 17.500.000. Jadi di data di atas berapakah ekuitas yang dimiliki oleh salon cinta? Oke. Kita harus ingat-ingat dulu rumus persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva sama dengan kewajiban, aku tulis simbolnya aja di sini, ditambah dengan modal, atau modal itu ekuitas, sama aja. Nah, di sini kita masukin aja angkanya. Kalau nggak mau masukin angkanya langsung ya kita jabarkan rumusnya dulu. Modal sama dengan ya aktiva dikurangi dengan kewajiban. Baru deh kita lanjutin lagi ya.
Jadi kita kan udah ngerubah rumusnya tadi. Awalnya kan aktiva sama dengan kewajiban dan ditambah modal. Modal sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Jadi aktiva 50 juta ini dikurangi dengan ya 17.500.000 sebagai kewajiban. Nah, udah deh. Tinggal dihitung. Jadinya 32, sorry. Ternyata sulit ya. Nulis ini 32.500.000. Karena nggak pakai emas guys, aku kali ini nggak pakai emas. Oke, jadi modal dari salon Sinta ini berdasarkan data di sini adalah sebesar 32.500.000. Jawabannya adalah B. Sebenarnya kalau kalian pakai rumus aktiva sama dengan kewajiban tambah modal terus masukin angkanya itu sama aja sih. Jadi aktiva sama dengan 50 juta sama dengan kewajiban sama dengan 17.500.000 ditambah M. Jadi M sama dengan 50 juta dikurangi 17.500 sama aja. Hasilnya nanti juga tetap 32.500.000 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di dalam neraca saldo beban perkiraan beban iklan. Oke, akun beban iklan di neraca saldo 960.000. Iklan tersebut dibayar tanggal 1 Maret 2017 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian dimulai pada tanggal 31 Desember 2017. Oke, ini penyesuaian lagi. Oke, kita harus pecah-pecah dulu karena ini 960.000 ini untuk 1 tahun, berarti kita harus bagi dulu 960.000 dibagi 12. Jadi ini dibagi 12 dulu, 960 dibagi 12 sama dengan 80 ya teman-teman. Jadi per bulannya itu 80.000. Per bulannya itu 80.000. Nah, dibayar tanggal 1 Maret. Terus ini disuruh jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Jadi ngitungnya 1 Maret ke 31 Desember itu berapa bulan gitu kan teman-teman. Karena ini bayarnya masih tanggal 1 Maret, jadi Maretnya itu harus dihitung. Karena masih tanggal 1 ya teman-teman, tanggal 1. Sesuai yang udah aku jelasin di video sebelumnya terkait tanggal. Itu kalian kalau belum lihat bisa ke video sebelumnya ini, oke. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. 10 bulan. Jadi 80 ini dikali dengan 10. Lalu dengan 10 bulan. Karena ini yang udah menjadi beban ini 10 bulan karena ya itu tadi dari tanggal pembayaran sampai ke akhir periode. Jadi itu yang udah jadi beban sebenarnya. Gitu ya teman-teman. 10 dikali 10. Jadi 800.000. Iya kan? Iya dong. Jadi yang udah jadi beban ini sebenarnya 800.000. Harus kita kurangi sebesar selisihnya, sebesar 160.000. Jadi ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena beban iklan ini kan harus kita kurangi 160.000. 960 dikurangi 160 itu kan 800.000. Nah, nanti kalau kita kurangi 960 dikurangi 160, nah itu akan beban iklannya itu akan menunjukkan saldo sebenarnya yaitu sebesar 800.000. Sedangkan sisanya nanti akan dimasukkan ke akun beban iklan dibayar di muka sebesar 160.000 gitu. Oke. Jadi beban iklannya itu dikurangi sebesar selisihnya untuk menunjukkan beban iklan pada saldo sebenarnya pada periode tersebut. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan di video kali ini cukup segini dulu ya. Kalau kalian mau request siklus akuntansi dagang atau jasa, bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku akan cariin soalnya dan juga penguji jawabannya. Jadi kita langsung bahas-bahas soal gitu, oke? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.